الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأعمال وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكمال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه المتقين الأخيار أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat ingkang dipun mulyakaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedaya wonten majelis ingkang mubarak di dalam rumah Allah yang suci dan mulia ini, dalam satu momentum yang sangat mulia dalam rangkaian pelaksanaan sholat Jumat ini. Mari momentum yang sangat mulia ini kita manfaatkan benar-benar seoptimal mungkin untuk bertekad menjadikan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah yang sangat mahal harganya ini untuk benar-benar bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengisi setiap tarikan nafas dan detak jantung kita yang tidak bisa kita beli dengan berapapun nominal rupiahnya, untuk selalu patuh, mentaati, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan setiap tarikan nafas dan detak jantung kita itu pula selalu kita jauhkan diri kita, kita hindarkan diri kita dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kehidupan yang takwa yang sesungguh-sungguhnya inilah kita diberikan garansi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dipesan, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah. Aset yang paling berharga, yang paling mahal, yaitu keimanan. Jangan berhenti sebatas iman, tapi harus ditingkatkan keimanan itu.
potensi keimanan itu harus kita tingkatkan menjadi sebuah prestasi iman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketika kita sudah mampu meningkatkan keimanan menjadi sebuah prestasi keimanan, yaitu takwa kepada Allah, yang paling susah adalah menjaga konsistensi keistiqomahan ketakwaan itu, bukan hanya di dalam masjid seperti ini, tapi kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kita dituntut untuk menjaga ketakwaan itu. Maka ujung ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali mati dalam keadaan berserah diri membawa keislaman, keimanan, ketakwaan kepada Allah, mati ala husnil khatimah. Mudah-mudahan ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati membawa iman Islam ala husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada 2 Jumat yang lalu kita sudah disampaikan mengenai keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Maka saat sekarang adalah kita bersama-sama bersiap menyiapkan diri kita untuk bergembira, bersemangat tinggi, bersama-sama kita merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, bulan Rajab ini juga sekaligus menjadi hari ulang tahun kewajiban sholat 5 waktu, yang tentunya bagi orang-orang yang sudah istiqomah jamaahnya makin bersemangat dengan ulang tahun kewajiban sholat ini. Yang belum semangat sholatnya, apalagi belum istiqomah jamaahnya, mari momentum Rajab ini kita jadikan benar-benar untuk perubahan semangat kita untuk menunaikan sholat 5 waktu. Di sini Isra Mi'raj itu salah satu peristiwa yang wajib diimankan oleh setiap orang Islam. Ada orang Islam kok tidak percaya Isra Mi'raj, berarti dia sudah bukan orang Islam lagi, dia orang yang murtad, artinya dia orang kafir karena tidak percaya Isra Mi'raj. Salah satu yang harus kita imankan. Isra ini dijelaskan oleh Allah langsung, yaitu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat ini didahului dengan kata-kata subhanallah. Berarti Allah ingin menunjukkan apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena di kalangan orang Arab, ketika melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, spontan mereka mengucapkan subhanallah. Subhanalladzi artinya sama dengan subhanallah. Subhanalladzi ay usabbihu subhanalladzi, kelawan maha suci zat, kelawan maha suci Allah. Asra kang wis nglakokaken sinten allazi Gusti Allah, nglakokaken bi abdihi ing kawulane Gusti Allah, allazi Gusti Allah.
Muhammadin nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh asra lailan ing dalem mangsa wengi kang sethithik. Lailan di sini sigatnya isim nakirah yang dilalahnya dilalah taklil. Dalam hal ini taklilil muddah. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah bukan semalam suntuk, tapi hanya sebentar saja dalam suatu malam. Lailan ing dalem mangsa wengi kang sethithik. Oleh asra minal masjidil haram saking al masjidil haram Makkah al Mukarram ilal masjidil aqsa tumeka maring al masjidil aqsa di Palestina. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kalau ini zaman itu dilogikakan, pakai logika apapun, pasti orang tidak akan percaya. Tapi segala sesuatu kalau dikembalikan kepada Allah, pasti akan percaya. Kalau sekarang Kanjeng Nabi menyampaikan Isra Mi'raj, semua orang percaya. Karena sekarang sudah ada kendaraan yang super cepat. Zaman itu kendaraannya hanya unta, kuda. Mana mungkin orang bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, pulang pergi hanya beberapa saat. Tapi jangan lupa, ayatnya ini Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah. Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak mampu menjalankan Nabi Muhammad hanya beberapa saat saja? Satu analogi kita sekarang. Kalau sekarang kita melihat arloji kita, jam kita sekarang ini menunjukkan jam 12:15 menit. Secara normal kita menunggu perputaran jarum jam, kita perlu waktu 12 jam nanti malam. Tengah malam lebih 15 menit. Tapi kalau jam kita ini kita putar sendiri dengan secepat-cepatnya, yang harusnya perputaran itu 12 jam, mungkin hanya setengah menit, hanya beberapa detik saja. Maka Nabi Muhammad dikasih kendaraan buruk yang begitu cepatnya tembus pandangan mata langsung nyampe. Ini mengandung satu ibrah, pelajaran yang berharga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan kebaikan, maka jangan ditunda-tunda. Secepat buruk itulah kita kerjakan. Secepatnya kita kerjakan. Maka al-ajal ilar khairat minar rahman. Buru-buru untuk menunaikan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ajal ila sayyi'at minasyaitan. Buru-buru untuk mengerjakan kemaksiatan itu datangnya dari syaitan. Kalau ingin mengerjakan keburukan, kemaksiatan, tunda-tunda saja, tunda-tunda sampai akhirnya tidak jadi. Kalau ingin mengerjakan kebaikan, jangan ditunda-tunda, saat itu pula kerjakan. Ini hikmah pertama. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Untuk cakupan pembicaraan Isra Mi'raj terlalu singkat untuk dibicarakan dalam khutbah ini. Maka saya ingin sampaikan, semuanya penting, tapi yang paling penting ingin saya sampaikan. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Masjidil Haram untuk menunaikan, dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ternyata pemimpin yang terbesar di dunia ini hatinya sudah sangat baik, hatinya sudah sangat bersih, sangat suci, masih dibersihkan, dioperasi hatinya oleh malaikat Jibril, dibantu dengan malaikat Mikail. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang jadi pemimpin apapun, hati kita harus baik, harus qalbin salim. Jangan punya hasud, jangan punya kibir,
Jangan punya riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, penyakit-penyakit hati harus kita hilangkan. Diisilah oleh malaikat Jibril dan dibantu oleh malaikat 4 hal yang sangat krusial. 4 hal yang sangat fundamental. Yang pertama diisi dengan hilm, sabar yang tanpa batas. Nabi Muhammad diberikan kesabaran yang tanpa batas. Kalau ada orang ngomong sabar itu ada batasnya, sabar tidak ada batasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Taif untuk dakwah di Taif, dilempari batu oleh orang Taif. Subhanallah, ini manusia yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia tidak pernah diciptakan oleh Allah. Eksistensi dunia ini karena eksistensinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu sampai giginya tanggal, ngantos wajanipun rompal. Malaikat sudah sangat geram mau melempari orang Taif dengan gunung, akan dilempar oleh malaikat, tapi Nabi Muhammad mencegahnya, malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, doakan ya Allah, berikan hidayah kaumku itu ya Allah, mereka berbuat seperti itu ya Allah karena mereka tidak ngerti ya Allah. Coba kalau kita yang dilempari batu, jangankan kita dilempari batu, kita dihina saja marah kita bukan main. Nabi Muhammad sering diludahi orang Yahudi, sabar. Coba kita diludahi oleh orang Yahudi, Nabi Muhammad dilempari batu, sabar. Kalau pemimpin tidak punya hilm, maka yang terjadi adalah pemimpin yang arogan, pemimpin yang temperamental. Itu sangat tidak bagus, tidak akan kondusif rakyatnya. Kita harus tahu pemimpin harus sabar. Yang kedua, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah, diisi oleh malaikat Jibril dan dibantu dengan malaikat Mikail al-ilm, ilmu pengetahuan. Beliau sangat capable, punya kapabilitas yang luar biasa. Beliau Madinatul Ilmi, beliau menguasai ilmu segalanya. Inilah pemimpin. Pemimpin harus punya ilmu. Memimpin di tingkatan apa saja, makin tinggi tingkatan pemimpinnya, maka dia harus cukup keilmuannya supaya dia punya kapabilitas sesuai dengan apa yang menjadi beban kewajiban yang dipimpin. Yang ketiga, Nabi Muhammad diberikan al-yaqin, integritas, militansi. Kanjeng Nabi itu orang yang tidak gampang goyah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa idza faragta fansab. Pemimpin tidak boleh gampang berubah. Pagi dele, sore tempe, jangan. Kalau sudah dimusyawarahkan, keputusan sudah diambil, maka harus diamankan apapun resikonya. Pemimpin jangan gampang goyah. Yang keempat, Nabi Muhammad diisi hatinya dengan al-Islam, totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bagian satu-satu dalam kehidupannya. Ini harus ditiru oleh pemimpin. Pemimpin itu jangan mengandalkan atasannya, harus dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian satu-satunya yang membackup semua kebutuhan kehidupannya, bukan manusia. Harus yakin bahwa rezeki, kehidupan, segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktunya yang sempit, yang terakhir, apa yang paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj?
dari sekian yang semuanya penting adalah suatu kewajiban Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu karena berkat jasa-jasa baiknya, kepeduliannya Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa punya apresiasi yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari 50 waktu atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad mau minta keringanan oleh Allah, dikurangi 5 waktu, turun naik lagi dikurangi 5 waktu, terus meskipun hanya tinggal 5 waktu. Ternyata interpretasi, antisipasi Nabiullah Musa benar. Nabi Muhammad meskipun tinggal hanya 5 waktu, sehari semalam, Nabi Musa masih menyarankan agar Nabi Muhammad berkenan minta pengurangan lagi. Karena Nabi Musa merasa umat Nabi Muhammad itu kecil, meskipun hanya 5 waktu belum tentu mampu. Ternyata betul. Sekarang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang genap sholat 5 waktunya, apalagi yang rajin jamaahnya, apalagi yang istiqomah jamaahnya, hanya sedikit jumlahnya dibanding orang yang sholatnya asal-asalan. Oleh karenanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah akal sehat. Kita sudah diberikan oleh Allah hidayah. Apa yang harus kita tunggu untuk mengamalkan ini semua? Sholat ini nomor 1. Semua ibadah, aktivitas kita yang berdasarkan ibadah, naik atau tidaknya, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana sholat kita. Sholat kita ini baik atau tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yunzaru fihi minal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya pertama kali amal yang akan bisa dilihat oleh manusia kelak di hari kiamat adalah sholat. Fa in wujidat tammatan, kalau sholatnya dijumpai di hari kiamat dalam hisabnya itu sempurna, sholatnya baik, kubilat wasairu amalihi, diterima sholatnya, wa kubilat sairu amalihi, yang ibadah lain-lain tidak diperiksa, tidak akan dihisab lagi, semuanya diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in wujidat naqisatan, kalau dijumpai sholatnya dalam keadaan kurang, apalagi sholatnya asal-asalan, kurang saja, ruddat wasairul amal, ditolak sholatnya oleh Allah. Dan karena sholatnya tidak lulus, sholatnya nilainya merah, sholatnya tidak lulus, maka seluruh amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia sudah pernah haji 17 kali, meskipun dia tiap bulan umroh, tapi kalau dia sholatnya seenaknya, meskipun dia punya zakat yang sangat banyak, semuanya jadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin jadi orang mukmin yang sejati, sholat adalah harus paling kita perhatikan, terutama jamaah kita. Banyak orang yang ingin mati husnul khotimah, tapi tidak berupaya bagaimana hidupnya bisa mati husnul khotimah. Banyak orang yang ingin akhiratnya masuk surga, ahli surga, tapi kenyataannya dia tidak berusaha agar dia masuk surga. Salah satu tips, cara agar kita mendapatkan jaminan garansi husnul khotimah, ini yang menjadi sebuah kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, janganlah sedih, janganlah susah, kalian dibanggakan oleh Allah. Absyiru, absyiru, bahagialah kalian semua. Nabi Muhammad bilang begitu. Fa innallaha yubahikum alal malaika, Allah itu membanggakan kalian semua
umat Nabi Muhammad kepada malaikat. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad itu baina hasanatain, selalu di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha, kebaikan yang telah lewat yang sudah dikerjakan, wa hasanatin yang tadiruha, dan kebaikan yang ditunggu yang akan datang. Oleh karenanya, untuk mendapatkan garansi husnul khotimah, caranya setiap kita menunaikan kewajiban kebaikan, misalnya selesai nanti sholat Jumat ini, niatkan aku nanti akan kembali ke masjid, ke musola, ke tempat sholat untuk menunaikan sholat asar. Begitu nanti selesai sholat asar, niatkan aku nanti akan sholat maghrib. Kalau nanti habis maghrib, niatkan aku nanti akan datang untuk sholat isya. Selesai sholat isya, aku nanti akan datang sholat subuh. Maka sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia orang yang sedang menunggu kebaikan. Orang yang sedang menunggu kebaikan dipanggil oleh Allah, berarti matinya dalam situasi yang baik karena menunggu kebaikan, matinya ala husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita umur yang panjang, yang sehat dan barokah, dibekali oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita jadikan oleh Allah, cucu-cucu kita semuanya jadikan oleh Allah anak-anak cucu-cucu yang soleh solehah. Dan ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati membawa iman Islam ihsan ala husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.